الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Fassala wa bayyana wa qarrara siratan mustaqima wa manhaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairil anam. Fasallam tasliman katsiran, amma ba'du. Fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qail fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin, jamaah Jumat Masjid Al-Muttaqin, kantor Kementerian Agama Kota Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib selalu mengingatkan khususnya kepada khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan bekal takwa ini hidup kita akan dijamin oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian, tak terasa kita hampir berada di bulan Sya'ban yang terakhir. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ketika kita mengakhiri di bulan Sya'ban, yakni persiapan menyambut datangnya bulan yang agung, yakni bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, yang di dalam 12 bulan terdapat satu bulan yang disucikan yang paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Apa saja hal-hal atau persiapan-persiapan yang harus kita lakukan di saat kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan? Setidaknya ada 3 persiapan. Yang pertama terkait dengan kemantapan iman kita kepada Allah. Yang kedua terkait dengan kesehatan. Dan yang ketiga terkait dengan perbekalan. Ma'asyiral muslimin, persiapan yang pertama adalah memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini seyogianya dan bahkan para ulama
menyatakan kalau bulan Rajab itu bulan untuk menanam, bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. 3 bulan berturut-turut ini mari kita maksimalkan ibadah kita, aktivitas kita, sehingga kita dalam menjalani ibadah suci Ramadan nanti bisa berjalan dengan baik. Allah sudah memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah sebutan yang istimewa. Tidak sebutan orang-orang yang dilaknat seperti ya ayyuhal kafirun, tapi kita sebagai orang yang beriman, tentu sebutan ini adalah sebutan yang istimewa. Mari kita maksimalkan, mari kita persiapkan. Ketika kita sudah menjadi orang yang beriman, maka Allah akan menjadikan kita sebagai hambanya. Tentu banyak sekali manfaat, pertolongan yang akan kita raih ketika kita sudah mendapatkan sebutan orang-orang yang beriman. Tetapi dengan konsekuensi bahwa orang beriman adalah orang yang tidak hanya mengucapkan sesuatu yang baik, tapi juga harus melaksanakan apa yang telah diucapkan itu. Persiapan memantapkan keimanan kita bisa melalui berbagai cara, bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, bisa memperdalam ilmu agama, bisa memperbanyak istighfar dan taubat. Tentu persiapan orang-orang yang beriman dalam bulan suci Ramadan itu yang pertama adalah bertaubat dan membersihkan diri. Apa salah kita? Kita disuruh untuk bertaubat. Bertaubat tidak menunggu apa salah kita, tetapi hal-hal yang belum kita ketahui dan semestinya harus kita ketahui, hal-hal yang harus diketahui oleh orang yang beriman dan semestinya harus dilakukan tapi kita tidak melakukan, maka kita harus istighfar. Mungkin kurang bersyukur, kurangnya bersyukur itu harus kita taubat dengan cara istighfar, minimal istighfar, astagfirullahaladzim. Manakala kita masih memiliki hati yang iri, dengki, hasut terhadap orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, kita istighfar. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Penyakit-penyakit hati itu adalah perbuatan yang tidak baik. Mari kita taubati, mari kita istighfari. Mudah-mudahan dengan istighfar seperti apa yang disampaikan oleh Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya istighfar itu bisa menenangkan hati, setidaknya bisa menenangkan hati. Tetapi manfaat yang lain daripada menenangkan hati, banyak sekali istighfar itu bisa meredam emosi. Ma'asyiral muslimin, itu istighfar. Kemudian untuk mantapkan hati juga bisa kita lakukan dengan memperbanyak puasa. Memantapkan iman kita dengan memperbanyak puasa sunnah. Dan di bulan Sya'ban itu Rasulullah hampir sebulan penuh melaksanakan puasa sunnah itu. Karena itu untuk menjaga keseimbangan tubuh itu juga mestinya kita ini puasa rutin. Sumu tasiku, puasalah karena berpuasa itu bisa menyehatkan. Kemudian untuk memantapkan iman kita juga kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat kematian. Kalau kita pergi ke kuburan, ke makam, itu setidaknya yang ada dalam angan-angan kita adalah saya nanti seperti ini, maka bekal apa yang harus kami persiapkan. Di samping kita mendoakan orang-orang ahli-ahli kubur, kita juga introspeksi diri bahwa kita nanti juga akan mengalami kematian. Bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat kematian itu jauh lebih mengena daripada kita sendiri mencari
kedekatan kita kepada Allah melalui perantara lain, karena yang kita hadapi itu adalah itulah pengalaman kita. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak sholawat. Di bulan Syaban ini Allah memerintahkan untuk bersolawat, dan turunnya ayat untuk memerintahkan bersolawat itu di bulan Syaban ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perintah untuk bersolawat, Nabi itu juga mendoakan kita, maka kita sebagai umatnya juga sudah seyogianya untuk mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau. Allah sendiri mengucapkan sholawat, bahkan juga malaikatnya, Allah dan para malaikatnya ini juga bersolawat kepada Nabi. Kita sebagai umatnya sudah sepantasnya untuk bersolawat kepada-Nya. Kemudian memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Keutamaan zikir seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, tidak ada bilangannya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Karena sesungguhnya zikir ini setidaknya tadi bisa menenangkan hati dan bisa menjadi meredam emosi. Kemudian dari keutamaan selain zikir adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Di samping zikir kita juga membaca Al-Quran. Kalian hendaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat. Al-Quran akan menolong kita ketika nanti kita berada di saat tidak ada satupun yang bisa menolong kita, maka amalan bacaan Al-Quran kita akan memberikan pertolongan kepada kita dengan cara memberikan syafaat kepada kita. Kemudian mendirikan sholat malam. Kita ketahui bahwa satu-satunya sholat sunnah yang ada dalam ayat Al-Quran dengan jelas diperintahkan untuk sholat malam itu ada di dalam Quran. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagi kalian. Mudah-mudahan dengan sholat tahajud kita maka engkau akan mendapatkan tempat yang terpuji. Ini janji Allah, siapa yang rajin melaksanakan sholat malam seperti sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Kemudian amalan yang lain adalah bersedekah. Sedekah tidak ada jeleknya di bulan apapun, termasuk bulan Syaban. Karena sesungguhnya sedekah itu manfaatnya juga luar biasa. Sedekah itu tata'ul bala. Sedekah itu juga bisa menolak bala, bahaya, adab daripada yang menimpa kita. Insya Allah dengan sedekah itu kita juga akan dipermudah rezeki kita, semakin diperluas rezeki kita. Dengan sedekah juga insya Allah kita akan terhindar dari azab Allah, termasuk mati selain dari mati Islam. Insya Allah kita akan dijamin dengan rajin sedekah husnul khotimah. Kemudian memohon kebaikan dan panjang umur agar bisa sampai ke bulan Ramadan. Ini doa-doa yang biasa dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini terus kita gaungkan supaya kita ini sampai kepada bulan Ramadan. Karena memang satu-satunya panen amal itu ya di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian persiapan yang kedua adalah terkait dengan kesehatan. Bagaimana pola hidup Rasulullah di dalam menjaga aktivitasnya sehingga Rasulullah ini tidak pernah, bahkan jarang sakit.
Nah, maka pola hidup yang diajarkan oleh Rasulullah ini yang pertama adalah makan secukupnya. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan sampai kita ini kekenyangan sehingga kita malah sulit untuk ibadah. Karena itu berhentilah makan jika engkau merasa kenyang dan jangan makan kalau tidak merasa lapar. Itu anjuran yang paling manjur sehingga aktivitas tubuh kita ini bisa terjaga dengan seimbang. Kemudian sekali lagi untuk menyehatkan ya puasa sunnah tadi, sumu tasiku. Insya Allah dengan rajin puasa itu metabolisme tubuh itu akan menjadi seimbang dan sehat. Kemudian tidur dengan cukup, karena itu Rasulullah itu kalau tidur itu tidak terlalu malam sehingga nanti sebelum subuh itu bisa bangun. Tapi kalau kita tidurnya terlalu malam maka subuhnya akan kelewatan. Kemudian olahraga, aktivitas olahraga itu tetap. Karena apa? Karena olahraga itu olahraga favoritnya Rasul itu juga pernah disampaikan adiba olahraga musibah awarimai wal kurusya. Jadi didilah anak-anakmu itu dengan berolahraga. Yang pertama adalah berenang. Kalau punya kolam renang atau punya duit banyak untuk berenang, silakan. Karena renang itu gerak tubuh itu menjadi semuanya itu bergerak. Jadi favorit Nabi itu renang. Yang kedua adalah memanah. Memanah itu butuh kejelian. Karena itu mengasah kecerdasan juga perlu memanah. Fokus pada satu tujuan. Kemudian yang ketiga adalah berkuda. Berkuda ini karena sekarang sulit berkuda ya, maka kita rajin-rajin untuk jogging atau estafet atau lari-lari kecil atau secukupnya supaya gerak tubuh kita menjadi seimbang dan menyehatkan. Kemudian menjaga kebersihan. Kebersihan ini tidak hanya bersih dari fisik, menjaga kesehatan lewat kebersihan. Cuci tangan saja itu menurut kesehatan hanya cuci tangan tidak pakai sabun itu 10%-nya itu sudah membunuh kuman-kuman atau penyakit. Kalau pakai sabun menurut kesehatan 80% itu kuman itu sudah tidak ada dalam tangan kita. Sehingga kita kalau makan sekalipun dengan memakai tangan itu akan terjaga kesehatan kita. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan tentang perbekalan. Bekal apa yang kita persiapkan untuk bulan Ramadan? Tentu ya fisik kita. Karena puasa kalau tidak sehat, fisik kita tidak sehat juga ini menjadi halangan atau rintangan. Karena itu harus sehat. Nah, termasuk bekal kita adalah memperbanyak bekal untuk ketahanan fisik. Ya, bekerja yang sekarang untuk kehidupan nanti di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya aktivitas di bulan Ramadan itu biasanya itu kan terkurangi karena fisik kita lemah. Karena itu saatnya di bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan bekal dalam arti untuk ketahanan fisik, bisa memperbanyak kerja sehingga mendapatkan hasil yang banyak untuk kita sebagai modal di bulan Ramadan. Utamanya bekal dalam arti bekal rohani itu perlu kita persiapkan, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa sesuai dengan Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada wahai orang-orang yang memiliki akal. Ma'asyiral muslimin, demikian khutbah singkat kami. Mudah-mudahan 3 pesan Rasulullah ini untuk menghadapi bulan suci Ramadan bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan kita baik di bulan Sya'ban maupun bulan Ramadan nanti dapat berjalan dengan baik dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tab'al fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah ma istata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha. Allahumma tawwil umurana fasahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil fahsya'i wal munkar, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.